Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang boleh mempertemukan kita pada pagi hari ini dalam waktu teduh bersama. Senang bisa berjumpa dan bersekutu bersama Bapak Ibu, Saudara terkasih. Kita masuk dalam edisi Selasa 8 Februari 2020. Bacaan kita 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13. Mari bersama kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu. Kau begitu baik mengantar kami menjalani hidup ini sampai di hari ini memasuki hari baru. Terpujilah Tuhan yang mengaruniakan hari baru untuk kami. Dan pagi ini dalam ketundukan kami di hadapan-Mu, kami rindu membaca, mendengar sabda-Mu. Roh Kudus kiranya menolong membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Allah dan melakukannya dalam hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin. Tema kita, kriteria. Pilpres baru yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Tetapi konstelasi politik di Indonesia saat ini sudah mulai memanas. Banyak tokoh yang terus berusaha mencari simpati rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang akan memilih secara langsung. Dalam memilih tentu masing-masing punya kriteria tertentu. Seperti harus bersih dari kasus politik, harus mengerti Pancasila, harus merakyat, dan sebagainya. Demikian pula yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan mengenai kriteria atau syarat menjadi penilik jemaat dan diaken. Syarat tersebut bertujuan untuk mengarahkan calon yang akan dipilih agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memberikan jabatan tersebut. Semua kriteria itu bertujuan baik sehingga orang berusaha untuk hidup kudus, untuk menjabat jabatan atau pekerjaan yang indah itu. Sebelum mengemban jabatan tersebut, setiap calon akan melihat diri mereka dan memperbaiki sesuai dengan syarat atau kriteria yang ada. Dan melalui kriteria itu, jemaat dapat pula melihat dengan jelas siapa yang tepat untuk jabatan tersebut. Jabatan itu bukan alat untuk meninggikan diri, melainkan untuk memuliakan Tuhan yang memberikannya. Dalam kehidupan kita, hendaklah kita terus melihat diri kita melalui kriteria yang Tuhan berikan,
melalui firman-Nya. Kita dengan jelas melihat apa yang harus ditinggalkan dan yang harus diubah. Karena kita dipilih dan dipakai oleh Tuhan dalam jabatan yang diberikannya, maka hendaknya kita juga hidup kudus dan memuliakan Tuhan melalui setiap jabatan dan pekerjaan tersebut, baik di lingkup gereja, pemerintahan, kantor, keluarga, sekolah, dan semua jabatan dan pekerjaan yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu. Terima kasih kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, lawatan-Mu yang luar biasa. Firman-Mu memampukan kami, mengajar dan mengingatkan kami untuk terus menjadikan hidup ini jabatan dan pekerjaan kami. Di dalamnya kami tunduk kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami pakai semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya melakukan setiap tugas-tugas kami. Di dalamnya kami takut akan Tuhan. Kami berdoa siar kehidupan kami hari ini. Berkatilah dan bimbinglah kami. Bingkai kami dengan kasih-Mu. Pekerjaan, usaha, pelayan, aktivitas kami boleh lakukan dengan baik dan mendatangkan sukacita dan kemuliaan Allah. Berkati pemerintah kami yang terus berkarya di negeri ini, melaksanakan fungsi-fungsi mereka dengan baik. Tambahkan kearifan dan kekuatan hikmat mengatasi COVID-19. Wabah ini boleh berlalu dari hidup kami. Berkati umat-Mu, mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berduka Tuhan, hiburkan. Yang lalai sadarkan. Yang mengalami begitu banyak tekanan dan kesulitan, goncangan-goncangan, teguhkan dan kuatkan. Pegang tangan orang tua kami dalam masa tua, tetap sehat dan bersyukur. Berulang tahun, menikmati sukses dalam pekerjaan, keberhasilan. Tuhan, Engkau sempurnakan sukacita anak-anak-Mu. Karena melihat apa yang dialami adalah berkat semata dari Allah. Lindungilah kami hari ini Bapa. Kami lalui dengan penuh kasih-Mu. Dan semuanya menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ini doa syukur kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu tidur bersama. Tuhan memberkati kita semua.